Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati. Gludak, krompiang, prang. Dering alam membangunkanku di pagi itu. Abaikan suara nada alarmnya, itu hanya rekaman suara rantang yang dibanting oleh istriku saat sedang marah. Dengan mata masih mengantuk, aku meraba-raba permukaan meja kecil di sebelah ranjang tempat tidurku, mencari HP jadul kesayanganku, dan dengan mata yang masih mengantuk juga, kulihat bar penunjuk waktu di layar benda pipi itu. Kambing, kesiangan lagi nih. Sontak aku melompat dari atas ranjang, begitu menyadari waktu telah menunjukkan pukul 7:30 menit. Dengan langkah tergesa aku lalu keluar dari dalam kamar. "Dut," seruku memanggil Indri, istriku yang saat itu entah berada di bagian rumah sebelah mana. "Kenapa nggak dibangunin sih?" Sepi, tak ada jawaban. Aku lalu bergegas ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan gosok gigi. Tak ada waktu lagi untuk mandi. Kalau tak mau kena omelan mandor proyek tempatku bekerja. Masih dengan handuk yang mengalung di leherku, aku lalu menuju ke meja makan dan membuka tudung saji. Loh, aku hanya melongo melihat tak ada apapun di balik tudung saji itu. Jangankan sarapan, secangkir kopi pun tak tersedia. "Dut," kembali aku berseru memanggil Indri istriku. "Mana kopinya?" "Kopi?" Kali ini terdengar sautan dari arah kamar Ais, anak semata wayang kami. "Sampean mau kopi toh? Mbok minta dibikinin sama Retno sana. Kan lebih enak kalau perempuan itu yang bikin." "Baik." Sontak aku menelan ludah. Retno? Dari mana dia tahu kalau... sial. Ini pasti ulah selamat yang tak bisa menjaga lidahnya. Bisa panjang ini urusannya, gerutuku dalam hati. "Retno," seruku pura-pura tak mengerti. "Ndak usah ngeles, Mas." Kali ini Indri keluar dari kamar Ais dengan dandanan rapi sambil menggandeng anak semata wayang kami itu yang juga telah didandani rapi. "Sampean itu ndak bakat jadi tukang bohong. Sampean pikir aku ndak tahu apa? Malam minggu kemarin sampean pergi kemana? Pergi dari sore sampai ketemu sore lagi baru pulang. Katanya mau nemui teman di Gunung Kidul. Ndak taunya malah gendaan sama Retno." "Nah kan bener. Ini semua pasti gara-gara Slamet. Awas kamu nanti, Met. Kalau ketemu bakalan aku permak mulut embermu itu," sungutku dalam hati. "Kamu itu ngomong apa, Tondut? Pagi-pagi kok sudah ngelindur gitu," ujarku. "Oh, jadi sampean tidak mau ngaku? Sampean pikir aku ndak tahu kalau kemarin itu sampean ke Gunung Kidul ketemu sama perempuan bernama Retno? Masih mau ngeles juga? Mbok ya nyadar toh, Mas, mikir. Baru juga jadi tukang bangunan, gaji juga cuma pas-pasan buat makan. Lah kok berani-beraninya sampean mau main perempuan? Aku ini kurang apa di mata sampean, Mas?" Nada suara Indri mulai meninggi, membuatku terdiam 1000 bahasa. Aku sudah paham betul sifat perempuan yang telah 5 tahun menjadi pendamping hidupku itu. Kalau dia sudah emosi seperti ini, lebih baik aku diam dan mengalah, bisa runyam urusannya kalau ditanggapi. "Lah ini, kamu mau kemana? Pagi-pagi kok sudah dandan rapi begini? Pakai ngajak Ais lagi?" tanyaku pelan. "Mau pulang ke rumah Simbok. Stres lama-lama aku kalau terus-terusan begini. Ndak usah disusul. Teruskan saja hubungan sampean sama si Retno bocah Gunung Kidul itu."
Sungut perempuan itu sambil mengulurkan tangannya. Menyerah, aku menyambut uluran tangan itu. Semarah apapun Indri, setiap mau pergi pasti masih menyempatkan untuk salim dan mencium tanganku. Itu sudah menjadi kebiasaannya, namun kali ini sepertinya di luar kebiasaan. Alih-alih menyalimi tanganku, ia justru menepisnya. "Kunci motor," sentaknya. "Loh, motornya mau kamu bawa toh? Terus nanti aku kerja pakai apa, Dut?" "Terserah sampean, mau ngesot kek, mau berangkang kek, bukan urusanku. Lagian itu motor juga motorku. Mau aku bawa kek, mau aku bakar kek, itu juga terserah aku. Cepat sini kunci motornya." Skakmat, aku tak bisa berkilah lagi. Motor itu dulu memang kubeli atas nama Indri. Terpaksa aku ikhlaskan kunci Supra tua itu berpindah tangan, dan mau tak mau nanti berangkat kerja harus nebeng sama Slamet. Itu juga kalau anak itu masih sempet nyamperin aku. "Ais, salim dulu sama bapak," sentak Indri lagi. "Pak, Ais ke rumah yang dulu ya sama emak. Nanti bapak nyusul ya kalau sudah pulang kerja," celetuk gadis kecilku itu sambil menyalami tanganku. "Iya, baik-baik ya di rumah yang, jangan nakal. Nanti sepulang kerja bapak nyusul ke sana." Kuelus rambut keriting anak semata wayangku itu. "Ya sudah, aku berangkat mas." Indri juga lalu menyalimi dan mencium punggung tanganku, lalu segera berlalu tanpa menunggu jawaban dariku. Wedus, kembali aku mengumpat. Tentu saja setelah suara deru motor Supra tuaku tak terdengar lagi. Semua gara-gara Slamet. Bisa-bisanya anak itu mengadu kepada Indri. Apa coba yang dibilang sama anak itu? Sampai Indri bisa semarah itu. Padahal kan kemarin di Gunung Kidul aku cuma mau mencari info soal Mbah Jambrong untuk bahan tulisanku. Ketemu sama Retno juga cuma kebetulan. Dan aku juga gak ngapa-ngapain. Selamat. Awas kamu nanti ya. Sambil menyeduh kopi aku menggerutu panjang pendek. Meski sebenarnya aku tak begitu khawatir. Sudah menjadi tabiat Indri, kalau ada masalah pasti minggat ke rumah orang tuanya. Palingan juga gak akan bertahan lama. 3 atau 4 hari juga nanti bakalan balik dengan sendirinya. Dan Ais lah yang menjadi senjata andalannya. Bilang kalau di sana Ais selalu rewel lah, kangen sama bapaknya lah, merengek minta pulang lah. Ada saja 1001 alasannya untuk menutupi rasa malunya. Perempuan memang sulit dimengerti sifatnya, minggat-minggat sendiri, pulang juga sendiri. Tengah sibuk aku mengaduk kopi, dari arah depan rumah terdengar raungan cempreng mesin motor 2 tak. Tak salah lagi, itu pasti Slamet. Kita sebut saja Slamet yang ini namanya Slamet Penceng ya, buat ngebedain nama Slamet yang kemarin mati diseruduk babi sama Pak Slamet, suaminya Bu Rati. Kami memang bekerja di proyek yang sama dan sering berangkat bersama-sama juga. Biasanya Slamet yang nyamperin aku, sekalian numpang sarapan di rumahku. "Mas Drak, berangkat gak?" Benar saja, terdengar suara teriakan Slamet yang tak kalah cempreng dengan suara mesin motornya itu. Aku lalu bergegas keluar sambil menenteng secangkir kopi. "Sini dulu, Met. Ngopi-ngopi dulu." Kulambaikan tanganku ke arah pemuda itu. "Wah, siap bos. Kebetulan nih, belum sempat ngopi di rumah," seru Slamet lagi, sambil menyandarkan motornya ke pagar bambu di depan rumahku, lalu melangkah masuk ke teras. "Loh, cuma kopi doang toh? Gak ada sarapannya mas?" ujar Slamet sambil duduk, lalu menyambar cangkir kopiku dan menyeruputnya dengan sangat nikmat. "Kambing rakus, kebiasaan kamu Met. Main serobot kopi orang aja, mau bikin sendiri sana," sungutku kesal. "Hehehe, iya sorry mas, sudah kebiasaan." Slamet terkekeh sambil bangkit kembali dan masuk ke dapur. Ia memang sudah biasa membuat kopi atau mengambil makanan sendiri kalau di rumahku, karena aku dan Slamet ini memang sudah seperti keluarga sendiri. "Kok sepi mas? Mbak Endut sama Ais kemana?" Slamet berteriak dari dalam dapur.
Kami memang biasa memanggil Indri dengan panggilan Dut, karena perempuan itu memang memiliki bodi yang lumayan lebar. Minggat, jawabku singkat. Walah, pasti sampean habis perang lagi ya. Celetuk Selamat yang telah kembali dari dapur sambil menenteng secangkir kopi. Kami lalu duduk berdua di atas lincak, balai-balai bambu yang ada di teras. Ndak bosan apa sampean ini mas? Sama istri kok sering berantem begitu? Bosan dengkulmu melocot itu, sungutku kesal. Ini semua pasti juga gara-gara kamu, Met. Loh, kok gara-gara aku gimana, Thomas? Lah Indri bisa tahu soal Retno dari siapa lagi kalau bukan dari kamu? Oh alah, soal itu toh. Selamat terkekeh. Ya maaf mas, habisnya Mbak Dut nanya-nanya sama aku. Ya mau ndak mau aku harus cerita toh. Tapi kan ndak harus cerita soal Retno juga. Sudah tahu kalau Indri itu sifatnya seperti itu. Kamu malah cerita yang enggak-enggak. Justru itu mas, karena Mbak Dut itu galak, makanya aku cerita. Coba kalau kemarin pas ditanya aku jawabnya bohong, terus ketahuan, kan aku juga yang bakalan celaka. Bisa-bisa aku dijadikan berkedel sama istri sampean itu. Alah, alasan aja kamu. Bilang saja kalau kamu memang seneng lihat aku ribut sama Indri. Aku ndak sejahat itu juga kali mas. Lagian aku juga ndak cerita yang aneh-aneh kok. Pas Mbak Indri nanya kemarin di Gunung Kidul ketemu cewek apa enggak, aku cuma bilang kalau memang sempat ketemu sama Retno, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Masa cuma gitu aja Mbak Dut marah sih? Ya jelas marah lah. Jangankan ketemu cewek, lihat aku boncengin nenek-nenek aja dia pasti marah, Met. Kamu kayak ndak hafal sifatnya aja. Lah terus gimana dong mas? Ya ndak gimana-gimana. Ndak sampean susul ke ngantian saja toh. Pakai saja itu motorku mas. Males, kebiasaan nanti kalau setiap minggat aku susul. Nanti juga pasti pulang sendiri kok. Wah, sampean ini suami yang ndak peka mas. Masa istri minggat kok dibiarin aja gitu? Ndak usah cerewet, istri-istriku ini. Iya deh, lah terus ini gimana? Jadi berangkat kerja nggak? Nanggung Met, sudah jam 9. Berangkat juga paling sampai sana cuma mau diomelin sama mandor. Mending bolos aja sekalian. Wah, ngajarin ndak bener sampean ini mas. Siapa yang ngajarin? Kamu kalau mau berangkat, berangkat aja sana. Aku lagi males. Ndak ah, kalau sampai ndak berangkat aku juga enggak. Kalau gitu mending kita mancing aja gimana mas? Biar nggak suntuk di rumah. Pusul Selamat. Mancing apa jam segini Mat? Mancing perkara? Ya ndak toh mas. Masa mancing perkara? Ya mancing ikan toh. Males aku Mat. Nanti malam saja kalau mau mancing. Siang ini aku mau puas-puasin tidur. Ngantuk. Semalam begadang sampai jam 3 pagi. Wah, ide bagus itu mas. Aku temenin ya. Ngawur kamu. Hehehe, ndak gitu maksudnya mas. Sampean kalau mau tidur, tidur aja. Aku tak numpang main PS, boleh ya? Sakarep mumet. Tapi sebelumnya mbok beli sarapan dulu. Aku lapar Cimet. Loh, ndak dimasakin toh sama Mbak Dut? Pakai nanya lagi. Sudah tahu kalau... Hehehe. Iya ya, sini duitnya. Aku beliin nasi pecel di warung Bona. Jadilah hari itu aku dan Selamat bolos kerja. Waktu seharian kuhabiskan untuk mengganti waktu tidurku yang kurang semalam. Sedang Selamat asik main PS di ruang tamu. Malamnya seperti yang sudah direncanakan, kami berangkat mancing ke waduk Kedung Jati yang terletak di sebelah timur desa. Lumayan, bisa sedikit melepas rasa suntuk. Secara di rumah juga mau ngapain. Gak ada Indri dan Ais membuat suasana rumah menjadi sepi layaknya kuburan. Jadi mending mancing aja, sambil cuci mata melihat cabai-cabean bening yang suka mangkal di waduk itu kalau malam. Namun siapa sangka, niat untuk melepas rasa suntuk itu justru berujung pada sebuah peristiwa yang menjadi awal petualanganku sebagai seorang yang lain daripada orang kebanyakan. Waduk Kedung Jati sebenarnya bukanlah sebuah waduk,
melainkan hanya dam atau bendungan irigasi yang belum lama ini dibangun untuk menggantikan fungsi bendungan yang lama. Dam Kalibagor, tempat Mbah Mo dulu nemu kucing wedon dan Lek Mukri yang manggul gedebok pisang yang berubah jadi pocong, yang sudah tak mampu lagi memenuhi pasokan air untuk para petani di desaku, dibangun tepat di bawah tempuran pertemuan antara dua sungai yang menjadi satu, Kalibagor dan Kali Bajahan. Dam Kedung Jati ini memiliki ukuran dan luas yang lebih besar daripada Dam Kalibagor, maka tak heran kalau warga akhirnya salah kaprah menyebutnya sebagai waduk. Layaknya sebuah bangunan baru, keberadaan waduk ini tentu saja menarik perhatian warga, terutama yang punya hobi memancing. Apalagi saat peresmiannya, dulu Pak Bupati sempat menebar ribuan ekor bibit ikan beraneka rupa ke dalam waduk. Maka jadilah setiap sore menjelang hingga larut malam, waduk ini dipenuhi oleh para pemancing yang tidak saja datang dari desa Kedung Jati, tapi juga dari desa-desa yang lain. Keberadaan para pemancing ini sendiri kemudian melahirkan inisiatif bagi warga yang tinggal di sekitaran waduk untuk memanfaatkan kesempatan demi mendapatkan tambahan uang. Mereka lalu membuka warung-warung sederhana untuk berjualan kopi dan beraneka makanan ringan lainnya. Sementara warung-warung itu membuat suasana waduk menjadi semakin semarak, terutama di waktu malam hari. Kelap-kelip lampu remang-remang yang menerangi warung-warung itu, jika dilihat dari kejauhan, mirip arena pasar malam yang belum tentu setahun sekali digelar di kota kecamatan kami. Lambat laun, tanpa disadari, waduk Kedung Jati ini sudah menjadi arena tempat wisata kecil-kecilan di desaku. Kini bukan hanya para pemancing saja yang tertarik untuk datang, tapi juga warga lain yang hanya sekedar ingin menikmati pemandangan, sambil menikmati secangkir kopi yang disuguhkan oleh si penjaga warung, yang rata-rata adalah para gadis anak si pemilik warung, yang rata-rata berwajah manis khas gadis desa. Kaum muda-mudi pun tak mau ketinggalan. Mereka biasanya datang di waktu malam minggu bersama pasangan mereka masing-masing, memadu kasih sambil menikmati riak air waduk yang dipermainkan angin. Sungguh suatu keromantisan tersendiri untuk ukuran anak desa. Namun, kehadiran waduk ini sedikit banyak juga membawa pengaruh buruk untuk desaku. Entah sejak kapan dan dari mana asalnya, muncul beberapa wanita nakal yang ikut nimbrung meramaikan hasanah dunia malam di waduk itu. Mereka biasa nongkrong di warung-warung tersebut, sambil sesekali menebar pesona kepada para pengunjung, berharap bisa mendapatkan sedikit uang untuk menyambung hidup mereka esok hari. Miris memang, tapi begitulah kenyataannya. Dan kehadiran wanita-wanita nakal itu sedikit banyak juga mempengaruhi pola hidup warga desaku. Tak sedikit dari warga desa Kedung Jati yang kemudian terpengaruh dan terjerumus ke dalam kehidupan malam yang kelam dan menyesatkan. Seperti malam itu, hari belum terlalu larut saat aku dan Slamet datang ke waduk. Tapi dengan mata kepalaku sendiri, aku bisa melihat setidaknya sudah ada 5 atau 6 perempuan dengan dandanan menor dan pakaian seksi yang duduk bergerombol di salah satu warung milik warga. "Mas, gimana kalau sebelum memancing kita ngopi-ngopi dulu, biar agak segeran dikit?" usul Slamet sambil melirik ke arah gadis-gadis itu. "Alah, ngopi apa ngopi? Baru juga nyampe, otakmu sudah ngerasa aja, Met," sindirku yang tahu apa maksud Slamet yang sebenarnya. "Hehe, selagi ada kesempatan, Mas. Kebetulan kemarin kan kita habis gajian," ujar Slamet terkekeh. "Ndak ah, kamu kalau mau ngopi dulu ya sana. Aku mau langsung nyari spot aja," tolakku sambil meninggalkan Slamet yang juga segera beranjak menuju ke warung itu. Anak zaman sekarang melihat yang bening sedikit saja sudah lupa sama iman. Gerutuku sambil menyusuri pinggiran danau, lalu turun ke bawah bendungan. Sengaja memang aku memilih tempat itu untuk spot memancingku, karena tujuanku kesini memang bukan untuk mencari ikan, tapi mencari ketenangan dan melupakan masalahku dengan Indri. Tak ada seorang pun di tempat ini, karena memang jarang ada yang mau memancing di bawah bendungan. Selain karena jarang ada ikan, tempat di sekitar bawah bendungan itu sudah lama dikenal sebagai tempat yang angker.
Rata-rata tempuran atau tempat bertemunya dua aliran sungai menjadi satu memang dipercaya memiliki aura yang berbeda. Tak terkecuali dengan tempuran yang kini dibangun menjadi waduk Kedung Jati ini. Bahkan saat proses pembangunannya, dulu sempat ada kejadian ganjil yang menghebohkan warga dan nyaris merenggut korban. Mungkin di lain waktu aku akan menuliskan kisahnya di story yang lain. Namun apa peduliku, aku hanya menginginkan ketenangan, dan hanya di tempat ini aku bisa terbebas melakukan apa saja, tanpa takut terganggu oleh para pemancing yang lain. Ditemani sebatang rokok, aku lalu duduk di atas sebuah batu yang agak menjorok ke tengah sungai, memasang umpan dan melempar kail. Lama menunggu, tak ada seekor ikan pun yang mau menyambar umpanku. Aku lalu mengalihkan pandanganku ke arah area persawahan yang membentang luas di kejauhan sana. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan kunang-kunang nampak berterbangan dengan cahaya mereka yang berkelap-kelip di tengah gelapnya malam. Anganku pun melambung jauh ke masa kecil dulu, di mana aku selalu girang saat melihat kunang-kunang dan berlarian untuk berusaha menangkapnya. Sungguh suatu kenangan yang sangat indah. Masa-masa kecil di mana kita belum mengenal beban dan permasalahan kehidupan. Tidak seperti sekarang, segudang masalah seolah selalu menghantuiku di setiap waktu. Dan Indri, biar bagaimanapun dia tetaplah istriku, ibu dari anak-anakku. Meskipun terkadang sikapnya sangat menyebalkan, toh sampai detik ini ia masih setia mendampingiku dalam suasana suka maupun duka. Malam-malam di tempat seperti ini kok ngelamun? Kesambet baru tahu rasa. Sontak aku menoleh saat mendengar suara seorang perempuan dari arah samping kananku. Dan betapa terkejutnya aku. Tak jauh dari tempatku duduk, nampak seseorang perempuan berambut panjang, duduk mencangkung sambil menatap tak berkedip ke arah tengah sungai. Samar aroma wangi kembang semboja menyapa indera penciumanku. Sejak kapan ada perempuan di tempat itu? Dan ngapain dia malam-malam di tempat seperti ini? Kalau ditilik dari pakaian yang ia kenakan, gaun panjang berwarna krem yang terbuat dari bahan yang lumayan mewah, serta sendal cincit yang ditempeli merek yang tak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Jelas dia bukan salah satu dari perempuan nakal yang suka mangkal di warung sana. Gak sopan ya, ngeliatin orang lama-lama tanpa berkedip begitu. Gumam perempuan itu tanpa mengalihkan pandangannya dari tengah sungai. Maaf. Ujarku gugup sambil mengalihkan pandanganku ke joran yang aku pegang. Namun rasa penasaran memaksaku untuk tetap mencuri pandang melalui lirikan ke arah perempuan yang kini menoleh ke arahku dengan ekspresi terkejut. Terlihat jelas kini, perempuan yang kutaksir baru berusia belasan tahun itu memiliki paras yang lumayan cantik, wajah oval dengan mata lebar dihiasi bulu mata yang lentik, hidung kecil mancung, serta bibir mungil merah mereka, serta rambut hitam panjang dengan hiasan sekuntum bunga semboja yang terselip di daun telinganya. Pantas saja tadi sekilas aku mencium aroma wangi semboja. Sayang wajah cantik itu terlihat sangat sendu, seolah gadis itu sedang memendam sebuah masalah yang sangat berat. Sudah dibilang gak sopan ngeliatin orang lama-lama gitu, masih juga mencuri-curi pandang. Ketus gadis itu berkata sambil kembali mengarahkan pandangannya ke tengah sungai. Iya maaf, ujarku sambil mengangkat kail dan kembali memasang umpan. Aku cuma heran aja, seorang gadis sepertimu ngapain malam-malam berada di tempat ini? Bukan urusanmu, sungut gadis itu tanpa menoleh. Wah, galak juga nih anak, sama kayak Indri, batinku sambil tertawa geli. Kenapa tertawa? Kini gadis itu menoleh ke arahku. Enggak kok, jawabku sambil menahan senyum. Kamu gak takut apa malam-malam sendirian di tempat seperti ini? Sudah ku bilang bukan urusanmu, masih juga nanya. Menyebalkan. Gadis itu kembali menatap ke arah sungai. Iya, maaf. Aku cuma... Sudah diam. Aku kesini untuk mencari ketenangan, tapi kamu justru datang dan merusak suasana. Menyebalkan. Bukannya aku yang duluan datang.
Kenapa justru dia yang marah-marah? Batinku, ini tempat umum, bukan milik kakek moyangmu. Jadi semua orang bebas untuk datang kemari. What? Apakah gadis ini bisa membaca pikiranku? Kalau sudah tahu begitu, kenapa kamu marah-marah saat aku datang ke sini? Ujarku lagi. Terserah aku dong, mau marah kek, mau enggak kek. Kalau enggak mau dengar aku marah-marah, pergi sana, jangan ganggu aku. Asem. Sedikit kesal aku lalu membereskan joranku dan beranjak untuk pindah tempat. Uang tujuanku kesini juga untuk mencari ketenangan, kok malah ketemu cewek yang judesnya sama persis dengan Indri. Dimana-mana laki-laki memang sama aja ya, nggak pernah peka dan nggak pernah bisa memahami perasaan perempuan. Ucapan gadis itu sukses menghentikan langkahku. Maksud kamu apa? Aku berbalik dan menatap gadis itu. Ya, kamu itu. Sudah tahu aku lagi begini, malah ditinggal pergi gitu aja. Lah, katanya tadi nggak mau diganggu. Giliran mau ditinggal malah ngatain nggak peka. Sekarang siapa yang menyebalkan coba? Ujarku kesal. Dasar laki-laki. Sungut gadis itu sambil tetap menatap ke arah sungai. Gadis ini benar-benar ya. Kalau nggak ingat dia itu seorang perempuan, tentu sudah aku maki-maki. Tapi melihat wajah sendunya itu, rasanya kok nggak tega juga. Sepertinya dia juga sedang menghadapi masalah besar sepertiku. Makanya dia menyendiri di tempat seperti ini. Dan kalau kubiarkan, lalu gadis itu nekat melakukan hal-hal yang enggak-enggak. Bisa runyam urusannya. Berpikir seperti itu, aku lalu kembali duduk dan melempar kail. Tak kupedulikan kehadiran gadis itu. Biarlah dia dalam kesendiriannya. Yang penting kalau mau sampai dia nekat melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri, aku masih di sini dan bisa berusaha mencegahnya. Aku kabur dari rumah, ucap gadis itu pelan. Nah kan, tanpa aku minta akhirnya ia bercerita dengan sendirinya. Dasar perempuan, dimana-mana sama saja, sulit dipahami apa maunya. Aku sengaja diam tak menanggapi kata-katanya itu. Aku sekarang gak tahu mau kemana, ujar si perempuan itu lagi. Aku masih tetap diam sambil pura-pura fokus pada joranku. Aku tahu kamu mendengar ucapanku, ujar gadis itu lagi. Aku masih tetap diam. Boleh aku numpang menginap di rumahmu untuk malam ini saja? Tidak. Untuk pertama kalinya aku menjawab. Tidak. Gadis itu melotot ke arahku. Maaf ya, bukannya aku tak mau menolongmu. Tapi asal kamu tahu, aku kesini karena ingin melupakan masalahku. Istriku minggat dari rumah gara-gara perempuan, dan sekarang kamu ingin menginap di rumahku. Itu sama saja kamu mau membunuhku, ujarku menjelaskan. Hihihi. Tanpa kuduga gadis itu justru tertawa mendengar ucapanku. Kenapa tertawa? Kini aku yang melotot ke arahnya. Tak kusangka kamu ternyata tipe laki-laki yang takut sama istri ya. Cih. Aku hanya mendecih mendengar ucapannya. Mau membantah tapi apa yang ia katakan itu memang benar adanya. Kau bilang istrimu sedang pergi? Tanya gadis itu lagi. Setelah menyadari bahwa gurauannya tak mampu membuatku tertawa. Kalau iya memangnya kenapa? Tanyaku. Berarti kalau aku menginap semalam saja di rumahmu, istrimu gak bakalan tahu kan? Ucapan macam apa itu? Tidak, ini pasti sebuah jebakan. Jangan tertipu dengan penampilannya, Ndra. Seorang perempuan bersikeras untuk menginap di rumah laki-laki yang bahkan sama sekali tidak dikenalnya. Sudah jelas ini. Ini pasti modus baru para perempuan nakal untuk menjerat korbannya. Nona berpikir seperti itu. Aku lalu bangkit dan mendekat ke arahnya. Dengar ya, kau belum tahu orang seperti apa istriku itu. Sedikit saja ada aroma parfummu yang menempel di sarung bantal yang ada di rumahku. Maka itu sudah cukup untuk membuatnya menabuh genderang perang. Bukan hanya kamu yang akan habis dijambak dan dicakar-cakar, tapi aku juga akan dijadikan perkedel.
Jadi kalau boleh aku sarankan, lebih baik kamu mencari laki-laki lain saja yang bisa kamu kelabuhi. Berkata begitu, aku lalu bergegas meninggalkan gadis yang hanya terdiam itu. Setan, hampir saja aku tertipu. Rutuku dalam hati. Mereka para perempuan nakal itu semakin kesini semakin lihai saja dalam menjerat mangsa. Dengan membawa rasa kesal, aku lalu mencari Slamet yang ternyata masih berada di warung yang tadi. Rasa kesalku menjadi bertambah melihat Slamet yang asik bercanda dengan salah satu dari gadis-gadis berpakaian seksi itu. Met, pulang yuk, seruku sambil menghampiri anak itu. Loh, baru juga jam 11 mas. Slamet menoleh ke arahku. Setelah sebelumnya melihat arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Udah tidak mood, mancing bukannya dapat ikan, malah ketemu demit wedok. Sungutku sambil melirik si gadis yang menggelendot di lengan Slamet. Walah, tapi aku masih ada urusan Cimas. Sampean pulang sendiri aja ya, nanti aku nyusul, ujar Slamet. Alah, urusan apa? Kayak orang penting saja kamu. Biasalah mas, urusan anak muda, jawab Slamet sambil mengerling ke arah si gadis di sebelahnya itu. Asu, lah terus aku pulangnya gimana? Masa jalan kaki? Sekali-kali kan tidak apa-apa Thomas jalan kaki. Hitung-hitung olahraga. Sudah tua harus banyak jalan, biar sehat. Jangan dikit-dikit naik motor. Wedus. Aku mengumpat sejadi-jadinya sambil berlalu meninggalkan Slamet. Samar masih kudengar Slamet dan gadisnya itu tertawa tergelak. Bahkan Slamet masih sempat berteriak meledekku. Hati-hati mas, kalau ketemu demit bedok lagi, ajak pulang aja. Lumayan kan buat teman. Mumpung Mbak Ndut tidak ada di rumah. Jiangkrek. Sepanjang jalan aku mengumpat sejadi-jadinya. Seharian seolah kesialan tak habis-habisnya menimpaku. Indri yang minggat nyaris menjadi korban bujuk rayuan cabe-cabean, menjadi bahan olok-olokan Slamet, dan kini harus pulang dengan berjalan kaki. Dan sepertinya kesialan masih terus saja menguntitku. Ketika aku sampai di rumah, ternyata persediaan rokok dan kopiku habis. Terpaksa mau tak mau aku harus kembali keluar untuk membeli dua benda yang paling setia menemaniku di setiap malam itu. Mudah-mudahan warung Bona masih buka, batinku sambil membuka pintu. Loh, kamu? Lagi-lagi aku harus dibuat terperanjat. Saat aku membuka pintu, ternyata telah ada sosok yang menungguku di luar. Sosok yang mampu membuatku melongo sampai beberapa detik, karena sosok itu ternyata adalah... Nah, sahabat sejuta kisah, siapakah kira-kira sosok itu? Bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua dari sebuah kisah misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati bagian kedua. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.